Gitu dong, jadi kan semangat saya. Capek ya. Oke, kita lanjut ke poin ke 3. Kita belum buka question and answer buat grup ya. Saya minta 3 dulu deh. Ada yang mau nanya? Mari Aki. Kok saya mau nanya Ya. nih, kan kalau misalnya kita kayak contoh sticking buat aksen sama unaksen itu biasa di pad. Aha. Yang ini sih pertanyaannya sih mungkin buat ngebalance-nya itu ada sebuah kayak saya pernah baca di forum ada yang pakai bantal sama yang pakai pad itu gimana sih kok maksudnya yang pakai bantal sama yang pakai pad itu? Oke, gini. Kalau pad itu kita mantul ya. Iya. Gandelin ada pantulan dari pad tersebut. Kalau bantal itu nggak ada pantulan. Jadi sebenarnya bagus Ya. yang mana kok? Dua-duanya bagus dan dua-duanya perlu dilatih. Ya, jadi kalau bantal tuh kita benar-benar ngandelin dari si tangan tersebut. Ya, jadi gini. Ibaratnya gini. Ini nggak ada bantal sih ya. Kalau ada bantal tidur gitu. Oke, nih. Pad, ibaratnya ini pad. Mana nggak kelihatan? Ini pad ya. Kita bisa ngandelin pantulan. Ya kan, bisa ngandelin pantulan kan? Tapi kalau drum pad itu ibarat kita latihan begini. Ini latihan juga berguna juga. Jadi kita latihan bisa pakai stick, bisa tanpa stick. Kita bisa latihan gini. Jadi itu benar-benar ngandelin dari tangan kita. Jadi kita walau itu kita udah bagus, bisa ngeritem, udah bisa ada aksen ya, pakai stick akan lebih bagus. Kontrol pakai stick akan lebih gampang. Ya, jadi apa yang kita bisa ini pakai tangan, itu pakai stick. Ya, jadi kalau kita latihan di bantal tuh udah benar-benar tangan kita yang main, gitu. Kalau ditanya bagus mana, dua-duanya lebih bagus malah. Kalau kamu bisa lebih soundnya di drum pad sama di bantal soundnya bisa sama, speednya bisa sama, kamu di drum akan bisa lebih cepat lagi dan kontrolnya akan lebih bagus lagi. Gitu. Dapat poinnya? Oke, ada lagi, 2 lagi. Mau nanya untuk kita masukin suatu ketukan groove itu dalam bentuk partitur bisa nggak sih? Oh, ya itu kembali saya bilang jawab bisa banget. Justru emang tugas kita sebagai drummer. Kita kan kalau main orkestra kan dikasih partitur kan. Sekarang gimana caranya misalnya yo ya ada yang manggil. Ya misalnya si konduktor tersebut bilang beatnya drumnya gini ya, oke, begini seperti ini. Ya tugas kita sebagai drummer seperti itu, kita mesti mikirin supaya gimana supaya itu menjadi beat yang enak gitu dengan pattern yang itu. Beatnya itu kan, jadi kita jangan terpaku tuh kaku seperti itu. Jadi jangan kayak baca. Jadi berarti gini, kita kayak mau pidato, ditulis kan catatannya kan, ya kan. Kita nggak mungkin baca, baca semua yang ada di
ya di catatan itu kan kita pasti kan bisa improvisasi atau bisa istilahnya kayak bisa menjiwai pidato tersebut. Sama main musik dengan catatan juga seperti itu. Jadi bagaimana cara kita bisa bikin ini enak, itu tugas kita sebagai drummer. Session pasti ya kayak Ini di luar groove sih. ya. Pengetahuan umum aja, untuk partitur drum itu sebenarnya dibikin sama drummer sendiri atau sama konduktor sih? Itu sama musik directornya. Kalau saya kalau di ini ibarat ini ya, saya simulasiin misalnya part A, kita baca kan ada dua bagian ya, ada yang gini sama yang ini yang bawah ya. Nah kita sebagai drummer baca yang bawah. Sebagai drummer baca yang bawah. Jadi misalnya kalau saya terima biasanya cuman baca bassnya doang. Dia nggak kasih pattern drumnya. Jadi pattern bassnya misalnya main bassnya gini. Bisa baca? Bisa baca balok nggak? Nggak bisa ya. Oke, ada yang bisa baca nggak? Ada yang bisa baca balok? Ada yang bisa? Yang nggak bisa kasihan dulu ya. Ini penting banget nih baca, penting banget. Habis ini mendingan cari guru untuk bisa belajar baca, penting banget. Ini bunyi gini. Wah, misalnya Pak, dem tak kegeng tak tak tedung tak bem bassnya gitu bunyinya. Kita sebagai drummer kan udah tahu, langsung kerasa kan. Tak kegeng tak. Ya udah saya akan bisa bikin gini. Saya biasa bikin cuma pattern bass drum bass sama snare doang sih. Gitu. Tak cekeng tak cekeng. Hi-hatnya saya nggak detail. Gitu. Nah misalnya dia tulis part A-nya gini. Misalnya ini aksen ta 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 ta. Ini tanda diam ya. Tanda diam 2 ketuk. Misalnya gitu. Ya saya dapat cuma begini.